Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat siang dan selamat datang di Press Conference Sinergi bersama Solutek. Yang terhormat pada CEO Fintech, Ibu Puspita. Yang terhormat kepada CEO Paxel, Ibu Siliana Gila. Yang terhormat kepada Brand Ambassador Zafira Akila. Yang kami hormati teman-teman media dan yang kami banggakan pada seluruh panitia press conference Sinergi bersama Solutek. Perkenalkan, saya Hasna Nadia yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony dan mengawal kegiatan kita pada siang hari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan press conference Sinergi bersama Solutek. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu diberi syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan beberapa agenda, di antaranya pembukaan, sambutan, penyajian materi mengenai Solutek, sesi tanya jawab dengan rekan media, serta ditutup dengan peserta. Pada hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan press conference, marilah kita mengucap bismillah bersama. Bismillah. Agenda selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh CEO Fintech, Ibu Puspita Pasrikias. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspita Prasetyaningtyas selaku CEO Fintech. Mungkin rekan-rekan media di sini masih ada yang belum mengenal perusahaan kami. Kami merupakan perusahaan finansial teknologi yang berdiri pada tahun 2018 dan fokus di menyediakan solusi pendanaan di sektor pendidikan dan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bu Puspita atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari CEO Paxel, Siliana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siliana Hamida Putri, selaku CEO dari Paxel. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan kami, Paxel. Paxel merupakan perusahaan internasional yang didirikan pada tahun 2017 yang bergerak di bidang jasa layanan logistik dengan berbasis aplikasi dan dengan aparat service. Terima kasih kepada Siliana sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Brand Ambassador Zafira Akila. Kami persilakan. Ya, terima kasih MC atas semangatnya. Halo semuanya, nama saya Zafira Akila. Saya adalah youtuber yang fokus bahas topik edukasi dan kehidupan mahasiswa. Saya sangat senang menjadi brand ambassador dari Solutek. Terima kasih kepada Zafira Akila sambutannya. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai Solutek yang akan langsung dibawakan oleh CEO Fintech dan juga Paxel kepada Pak Profesor. Mungkin sebelum masuk ke materi, kita throwback dulu kali ya. Kenapa sih kok bisa Fintech dan Paxel ini bekerja sama? Nah, kalau dari kami Fintech sendiri, kami merasa mempunyai tujuan yang sama dengan Paxel, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, kolaborasi ini juga kan menggabungkan keahlian dalam teknologi logistik dari Paxel dan teknologi keuangan dari pihak kami Fintech untuk menciptakan Solutek sebagai solusi yang mana seperti kita tahu di Indonesia ini jarang banget ada broker di setiap sekolah dan universitasnya. Betul, saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Sita. Karena saya sendiri pun mengalami ya, kayak waktu saya SMA dulu, saya tuh pernah ketinggalan dari olahraga. Dan itu tuh susah banget untuk izin ke satpam buat rumah ya, buat pulang ke rumah. Dan alhasil saya pernah marah, terus saya cuma bisa duduk di pinggir lapangan ya, menonton teman-teman saya yang olahraga. Jadi saya yakin sih pasti banyak banget siswa dan mahasiswa yang relate dengan saya ya.
barang penting tuh suka ada aja yang ketinggalan gitu. Dan mau pulang ke rumah lagi tuh ribet gitu rasanya ya. Mulai dari cerita dari brand ambassador kita sendiri yang mengalaminya, jadi di sini Solutex akan hadir untuk mengatasi dan memberikan solusi untuk masalah yang sering terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa. Pintex dan Paxel juga membuat kolaborasi dan menghadirkan ide dan serta inovasi dengan meluncurkan loker-loker yang akan dibuat di beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan Pintex dan Paxel juga. Dimulai dengan menjadi andalannya Paxel di dalam menangani layanan logistik seperti mengantarkan barang, serta fintech yang bergerak dalam bidang keuangan. Solutex akan memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menyimpan barang mereka dengan mudah dan aman. Nah, jadi di sini tuh sebelumnya saya akan menjelaskan juga gimana sih program yang akan dihadirkan oleh Solutex nantinya. Jadi program yang akan dihadirkan oleh Solutex yaitu berupa loker penyimpanan barang, serta Solutex juga bisa mengantarkan barang Anda yang tertinggal dan menaruhnya di loker tersebut. Dan itu siswa dan mahasiswa tidak perlu lagi bingung jika barang mereka ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah dijelasin juga kan gimana Solutex itu. Nah, tujuan dihadirkannya Solutex ini sendiri tentu aja untuk memudahkan siswa dan mahasiswa ya dalam menyimpan barang bawaan mereka yang terkadang untuk siswa itu apalagi barang mereka bawaannya kadang terlalu banyak gitu. Nah, kemudian kita juga Solutex ini ingin kehadirannya di sini bisa menjadi manfaat yang bisa mengatasi semua masalah yang sering terjadi di kalangan mahasiswa dan siswa seperti ketinggalan barang yang penting dan mengantarkannya secara aman, cepat, dan tepat. Karena beberapa kali kita mengenai siswa dan mahasiswa sudah tentu ya target sasaran dari Solutex ini yaitu siswa dan mahasiswa tentunya. Karena loker Solutex akan bergerak dan stay di sekolah serta kampus-kampus, maka sasaran yang kita tuju adalah siswa dan mahasiswa, serta guru-guru dan staf yang berada di lingkungan sekolah atau kampus-kampus yang akan kami hadirkan loker Solutex ini. Cara penggunaan dari Solutex sendiri itu karena kami berbasis aplikasi, jadi pengguna bisa langsung mendownload aplikasi kami terlebih dahulu di Play Store maupun App Store yang ada di handphone masing-masing. Setelah itu nanti siswa dan mahasiswanya bisa mendaftar langsung menggunakan kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda siswa mereka, lalu masuk ke bagian loker jika ingin sekadar menyimpan barang di loker tersebut, lalu masukkan nama dan berikan kepada petugas yang berjaga pada loker tersebut dengan men-scan barcode yang sudah ada. Nah, dan jika konteksnya di sini mengirimkan barang, misalnya yang mengirimkan barang yang tertinggal, itu bisa menggunakan fitur antar loker. Jadi nanti siswa atau mahasiswa yang misalnya barangnya ketinggalan ini bisa langsung memasukkan alamat tempatnya dan memasukkan alamat sekolah sebagai alamat pengiriman. Dan tunggu sampai kurir sampai dan menyimpan barang tersebut. Nah, bedanya layanan kami dengan layanan pengiriman yang lain itu, di sini kami memudahkan banget bagi siswa dan mahasiswa dalam misalnya mengantarkan barang itu kan, karena kalau di layanan jasa yang lain itu drivernya harus ditemui langsung. Nah, kalau di Solutex ini, jadi drivernya tinggal masukin aja barang pesanannya di loker tersebut. Jadi siswa juga tidak perlu misalnya tadi kayak Dapila ya, jadi harus misalnya ke gerbang dulu, kan itu pasti izinnya akan susah. Saya kasih kepada pembiayaan dan juga guru dan kami juga sebelum melanjutkan kami selanjutnya pada dari pertanyaannya itu tanggapan brand ambassador mengenai Solutex ini bagaimana untuk masa depannya? Sebagai brand ambassador, pastinya saya sangat gugup dan
sangat positif ya tentang solidaritas ini karena bisa menjadi solusi yang inovatif yang dibutuhkan di Indonesia ya, khususnya mahasiswa dan mahasiswa. Layanan itu memberikan kemudahan dan efisiensi ya. Jadi saya yakin solidaritas bisa memberikan dampak yang positif. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya apabila sekolah atau universitas ingin menggunakan Solotek tapi tidak mempunyai dana? Nah, disinilah peran fintech dalam program ini ya. Sesuai dengan namanya, Solotek pasti akan selalu menyediakan solusi ketika ada permasalahan. Nah, apabila terdapat instansi yang memiliki kendala dalam dana ini, fintech merupakan solusinya. Nah, fintech juga kan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak peminjaman dana. Kami juga alhamdulillah sudah diawasi oleh OJK, jadi kami sudah terpercaya ya. Terlebih lagi, fintech sendiri dari awal berfokus pada pendidikan, di mana kami ini sangat welcome banget dengan instansi pendidikan yang ingin menggunakan layanan Solotek. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya adalah tanya jawab bagi rekan media. Untuk memulai, silakan angkat tangan atau tunjukkan tanda untuk bertanya dan sebutkan nama serta media sebelum memberikan pertanyaan. Kami akan mencoba untuk memberi kesempatan kepada Anda sebanyak mungkin dengan waktu yang bersedia. Baik, siapa yang ingin bertanya? Ya, baik, perkenalkan nama saya Nadia Berida dari media Kompas. Izin bertanya, apakah layanan dalam sekolah ini akan tersedia di semua sekolah atau hanya di sekolah-sekolah tertentu saja? Terima kasih. Kenalkan, saya Salma Zibila dari media Kuparat. Izin bertanya, bagaimana model bisnis layanan lokal sekolah ini? Apakah ada biaya tambahan bagi siswa atau sekolahnya? Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Primaria dari media Antara News. Izin bertanya ya, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang proses pemilihan dan peran brand ambassador dalam konten ini? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Syamala dari media Trans TV. Izin bertanya, bagaimana Telkomsel dan Fintech memastikan keamanan dan privasi barang-barang yang disimpan di dalam program? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma dari media Detikcom. Izin bertanya, seberapa besar sih biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah atau siswa untuk menggunakan layanan broker ini? Terima kasih. Kenalkan, saya Siti dari Tribun Jabar. Izin bertanya, bagaimana strategi PT Paksel dan Fintech dalam mensosialisasikan layanan lokal sekolah ini kepada pihak sekolah dan orang tua siswa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rama dari media Metro. Izin bertanya, bagaimana prosedur bagi sekolah yang tertarik untuk mengadopsi layanan lokal ini? Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mendapatkan layanan lokal dari market siswa? Selamat siang, perkenalkan saya Lucia dari media Republika. Izin bertanya, apakah ada rencana ekspansi atau penambahan layanan lain di masa depan terkait dengan kerjasama ini? Terima kasih. Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, saya Prita Hadira Santana, selaku media dari CNN News. Izinkan saya bertanya, apa saja persyaratan bagi sekolah dan universitas yang ingin mengajukan pinjaman dana melalui fintech untuk mengadakan Solotek? Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Nadia dari media MNC. Saya ingin bertanya, sejauh ini berapa banyak sekolah dan universitas yang telah berminat atau mendaftar untuk menggunakan Solotek? Terima kasih. Baik, setelah saya tampung tadi pertanyaan dari rekan media. Kalau pertanyaan, baiklah, saya tampung tadi pertanyaannya dari media. Untuk pertanyaan pertama dari media Kompas, saya Ibu Hana, bisa langsung dijawab oleh Ibu CEO. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan dari awal media dan dari Kompas dan antusiasme rekan-rekan sekalian. Untuk pertanyaannya, pertama mungkin akan saya jawab ya. Untuk sekarang, karena kami masih di tahap awal,
layanan loker sekolah Soltech itu akan tersedia di sekolah dan universitas tertentu yang telah bercitra dengan kami. Namun kami juga akan terus melakukan ekspansi untuk membuka kesempatan bagi semua sekolah dan universitas di Indonesia yang mana yang tertarik untuk mengadopsi layanan ini mungkin dari Ya, betul banget ya apa yang disampaikan oleh Ibu Silly tadi. Untuk sekarang, karena Soltech juga hitungannya masih baru lahir lah ya. Jadi untuk saat ini kami baru bekerja sama dengan beberapa sekolah dan universitas yang memang sudah pernah menjadi mitra kami seperti SMA 25 Bandung, SMK Zizi Setaisen, SMA Setara Suno, Universitas Muhammadiyah Bandung, dan Universitas Brawijaya. Baik, seperti itu mungkin ya jawaban pertanyaan pertama. Bisa dilanjut untuk pertanyaan kedua dari Media Kumparan. Oke, saya izin menjelaskan untuk model bisnis layanan loket sekolah Soltech ini. Kita melibatkan kemitraan antara Pansel, Sintek, dan institusi pendidikan ya. Nah, sekolah dan universitas bisa mengajukan pinjaman dana melalui fintech untuk mengadakan layanan ini di instansi mereka. Biaya penggunaan loket ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pansel dan pihak sekolah sendiri dengan tujuan juga untuk menjaga keterjangkauannya bagi siswa di masing-masing sekolah. Jadi untuk biaya itu masih bisa didiskusikan antara pihak kami dengan pihak instansi atau sekolah, baik sekolah maupun universitas yang lain. Dan untuk detail biaya tambahan itu jika ada akan diinformasikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat. Baik, berarti untuk biaya itu masih standar ya? Ya. Oke, baik itu untuk rekan media apakah cukup jawaban dari pertanyaan tadi? Jika cukup, bisa langsung dilanjut ke pertanyaan berikutnya dari media Analitis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa milih Zafira sebagai ambassador? Zafira Aktila sendiri dipilih sebagai brand ambassador karena mengandung pesan dan serta pengaruh positifnya dan wajar di kalangan generasi muda sekarang. Dengan sejalan target audiens yang kita tuju itu kurang lebih di usia 15 sampai 24 tahun. Peran Zafira sendiri dalam menjadi brand ambassador ini juga untuk meningkatkan kesadaran dan menarik minat siswa serta mahasiswa terhadap layanan Soltech melalui berbagai kegiatan promosi termasuk media sosial serta penelitian nanti yang akan digelar oleh Zafira juga kan termasuk Gen Z ya, jadi mungkin akan lebih relate gitu dengan target audiens kan. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari media Trans TV. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Nah, untuk keamanan dan privasi ini tentunya bakal menjadi prioritas utama kita ya. Loket Soltech sendiri dilengkapi dengan sistem keamanan canggih termasuk kunci digital dan pengawasan CCTV. Selain itu, kami memiliki protokol ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan dapat mengakses barang-barang mereka. Semua data pribadi juga dijaga dengan deskripsi untuk melindungi pengguna loketnya. Yang pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaannya hampir mirip sebenarnya dengan pertanyaan yang kedua tadi mengenai biaya yang harus dikeluarkan itu bervariasi. Jadi tergantung pada kebutuhan dan kapasitas masing-masing instansi. Jadi kami juga fleksibel dalam dana. Jadi tergantung dari sekolah itu membutuhkan berapa langkah. Jadi masih bisa adjust. Nah, sekolah atau universitas yang berminat bisa mengajukan pinjaman dana melalui fintech. Di sini fintech juga menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel. Biaya untuk siswa akan disesuaikan agar memang dijangkau dan akan diinformasikan secara jelas sebelum layanan ini dimulai. Iya, betul banget ya. Baik dari instansi sendiri itu sebenarnya nggak perlu khawatir akan biaya tersebut, karena di sini instansi bisa mengajukan pinjaman dana lewat fintech. Seperti itu. Baik. Lalu mengenai biaya yang banyak selanjutnya yaitu dari media
Tadi itu pertanyaannya bagaimana kita mensosialisasikan solusi ini ya. Oke, baik. Dari kami sendiri menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk mensosialisasikan layanan Soltech ini, termasuk media sosial, email, dan konsultasi langsung ke workshop untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja Soltech kepada pihak sekolah dan orang tua siswa secara langsung. Bisa juga melalui seminar serta event-event yang akan digelar di sekolah-sekolah atau di universitas. Kami akan datangi dan mensosialisasikan secara langsung terkait Soltech. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jabar mengenai proses bagi sekolah dan universitas tertarik mengadopsi dan bagaimana untuk prosedur dan persyaratannya itu sebenarnya simpel banget ya. Sekolah atau universitas yang tertarik bisa langsung menghubungi ke pihak Pansel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, adapun prosesnya itu akan melibatkan pengajuan proposal dan evaluasi kebutuhan. Sebenarnya kita nggak ada persyaratan yang ya. Nah, namun kami akan bekerja sama dengan setiap institusi itu untuk memastikan bahwa layanan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan layanan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari media Metro TV. Apakah ada rencana ekspansi dari silakan dijawab? Untuk ekspansi ya, kami memiliki rencana untuk terus mengembangkan dan memperluas layanan Soltech ini ke lebih banyak instansi dan pendidikan tentunya ya di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga menjadi peluang menggunakan fitur-fitur baru dan layanan terkait lainnya untuk ekosistem pendidikan yang lebih baik dan lebih aman. Untuk pertanyaan selanjutnya dari media Rekma, jadi bisa dijawab langsung ya oleh kita selaku fungsi roaming texting. Untuk persyaratan pengajuan pinjaman dana itu ini masih sama dengan program pinjaman kami yang lainnya. Sekolah dan universitas yang ingin mengajukan pinjaman dana melalui fintech itu perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar seperti kelengkapan dokumen, administrasi, rencana penggunaan dana, dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Nah, tim fintech akan membantu dalam proses pengajuannya dan memberikan panduan yang diperlukan. Pertanyaan selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir mengenai sekolah dan universitas yang sudah berminat dengan adanya Soltech. Untuk Ibu Sayana untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Sulika sebelumnya ya, saat ini kami telah menerima minat dan pendaftaran dari beberapa sekolah dan universitas. Ini lembaga pembahasan di Indonesia. Antusiasme terhadap layanan Soltech ini sangat positif tentunya. Dan kami terus melakukan pendekatan dan diskusi dengan lebih banyak institusi untuk mengimplementasikan layanan Soltech ini secepatnya. Baik, setelah kita simak sesi tanya jawab dan sudah kegiatan press conference bersinergi bersama Soltech, kami ucapkan terima kasih kepada Freddy yang telah hadir di kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terjadi ketika press conference langsung. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya Nadia selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.